Selamat datang kembali dalam perjalanan yang akan mengubah cara Anda memandang hidup. Ini adalah bagian 3 dari playlist video hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan. Ini bukan sekadar teori, melainkan rahasia dahsyat yang tersembunyi di balik semesta. Jika pada episode sebelumnya kita telah meletakkan fondasi kesadaran murni, kini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kesadaran itu mewujud dalam realitas kita, melalui kekuatan yang paling intim, perasaan. Bagian 1. Transformasi dimensi dan cahaya di atas cahaya. Perjalanan menuju hidup yang menakjubkan adalah proses mendewasakan jiwa. Sebuah transformasi esensial dari dimensi materi yang terbatas menuju dimensi energi yang tak terbatas. Kita tidak bisa mencapainya dengan cara biasa, karena ia menuntut upaya sadar untuk melepaskan diri dari kemelekatan pada ruang dan waktu. Setelah melewati zona power, di mana kita menemukan keberanian untuk berubah, kita akan memasuki zona welas asih. Inilah titik balik yang krusial. Zona welas asih dikaitkan dengan melampaui konstanta alam, yang oleh para neurosains disebut sebagai melampaui kecepatan cahaya. Dalam kitab suci, fenomena ini dianalogikan sebagai cahaya di atas cahaya. Ia adalah energi yang lebih tinggi, yang hanya bisa dicapai ketika individu menggunakan kekuatan positif dalam dirinya secara maksimal. Ketika kita melampaui batasan ini, kita memasuki zona keterhubungan, di mana kita menyadari bahwa dalam dimensi energi, segala sesuatu adalah informasi dan semuanya terhubung. Puncaknya adalah pure consciousness atau kesadaran murni. Transformasi ini akan mengubah segalanya. Sudut pandang kita melebar, memungkinkan kita memandang segala sesuatu dengan lebih jernih dan bijaksana. Atensi kita bergeser dari objek menuju frekuensi dan informasi. Kita bertransisi dari hukum sebab akibat yang terprediksi, di mana masa lalu menentukan masa depan, menuju hukum akibat sebab atau probabilitas, di mana kita bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi seakan-akan sudah terwujud, sehingga menariknya menjadi kenyataan di saat ini. Bagian 2. Keadaan dimensi kelima. Transisi ini mewujudkan keadaan baru, yang oleh para spiritualis disebut dimensi kelima. Ini bukan tempat, melainkan keadaan jiwa yang memiliki ciri-ciri unik sebagai berikut. 1. Keruntuhan dunia lama. Jangan terkejut jika elemen-elemen dimensi ketiga dalam hidup Anda mulai runtuh. Ini bukan kehancuran, melainkan pembersihan yang memberi kesempatan munculnya elemen-elemen baru yang lebih harmonis. 2. Keberanian menjadi otentik. Anda menemukan keberanian mutlak untuk menjadi diri sendiri. Selama ini, banyak dari kita yang sibuk menjadi orang lain, tetapi kini, kita kembali pada rancangan asli kita. 3. Prioritas diri dan kesehatan mental. Anda mulai berani mencintai diri sendiri dan memprioritaskan kesejahteraan diri. Anda tidak lagi merendahkan atau menyakiti diri sendiri, melainkan mencapai keseimbangan mental dan emosi. Anda tidak mudah marah, tersinggung, apalagi menghakimi orang lain. 4. Pekerja cahaya atau light worker. Anda berubah menjadi mercusuar. Anda tidak lagi menebarkan kegelapan, melainkan terus memancarkan cahaya dan kebaikan pada semesta. Anda menjadi seperti matahari yang gak butuh validasi, yang tetap terbit memancarkan energi tanpa memedulikan siapa yang menyaksikannya. 5. Keharmonisan dan tanggung jawab kosmik. Anda merasakan keharmonisan yang mendalam dengan alam, melihat alam semesta sebagai garputala kosmik. Anda tidak lagi protes atas peristiwa yang terjadi, tetapi bertanya, pesan apa yang hendak disampaikan semesta kepadaku? Anda juga menyadari bahwa diri Anda adalah bagian dari masa depan alam, bukan sekadar bagian dari alam. Bagian 3. Rahasia kekuatan perasaan. Bahan bakar pencipta realitas dari semua rahasia, inilah yang paling mendasar. Manusia adalah makhluk yang merasa. Dan rasa itu, tidak seperti pikiran sadar, tidak pernah mati. Ia terus berjalan, bahkan saat kita tidur. Jika pikiran dan perkataan kita ibarat roket, maka perasaan adalah bahan bakarnya. Pikiran, meskipun positif dan tertata, tidak memiliki daya apapun jika tidak diberi perasaan sebagai energi pendorong. Oleh karena itu, kalimat ini adalah inti dari segalanya.
bagaimana kondisi perasaan kita saat ini, itu lebih penting dari apapun. Mengapa? Karena perasaan kita pada detik ini sedang aktif memproses menciptakan kehidupan kita. Realitas hidup kita adalah produk langsung dari perasaan kita. Siklus perasaan dan hukum tarik-menarik. Perasaan terbagi dua, dan keduanya tunduk pada hukum tarik-menarik like attracts like. Perasaan baik atau positif, berasal dari cinta, yaitu kekuatan positif yang bisa tak terbatas. Kegembiraan, semangat, rasa syukur, harapan, kepuasan, semua akan menarik hal-hal baik yang serupa. Perasaan buruk atau negatif seperti kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, kebencian, keputusasaan, adalah berasal dari ketiadaan cinta. Kabar baiknya, perasaan buruk memiliki batas terendahnya. Ia tidak akan berlangsung selamanya. Pada titik terendahnya, kita akan didorong untuk bangkit dan mencari kembali cinta. Jika Anda ingin mengubah hidup, ubah perasaan Anda. Sebab jika Anda terjebak dalam siklus perasaan negatif, Anda akan terus terperangkap dalam kesusahan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Bagian 4. Rumus pamungkas kehidupan yang menakjubkan. Pahami ini, hidup hanyalah merespon kita. Kitalah sutradara film kehidupan kita. Kita adalah penulis skenarionya. Kita berkuasa atas perasaan kita. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah ungkapan bersyarat. Seperti, saya akan bahagia bila punya uang lebih banyak. Saya akan bahagia bila usaha saya sukses. Kalimat ini mengirimkan sinyal ke semesta bahwa saat ini Anda belum bahagia. Kondisi tidak bahagia inilah yang akan ditarik oleh semesta. Dan ia akan merespon dengan menahan datangnya uang atau menahan kesuksesan agar Anda tidak bahagia. Kita tidak perlu terlalu berjuang atau bertarung untuk mengubah kondisi hidup. Yang diperlukan hanyalah mengungkapkan rasa cinta melalui perasaan baik. Anda harus merasa bahagia dulu. Kemudian ungkapkan kebahagiaan itu melalui kata-kata dan tindakan Anda. Barulah Anda akan menerima segala hal yang membahagiakan. Apapun yang ingin kita dapatkan dalam hidup, harus kita berikan dahulu. Maka, untuk menutup kajian ini, mari kita kuatkan tekad. Jangan sampai kita terjebak dalam siklus perasaan buruk yang mengundang hal-hal buruk. Mari kita besarkan volume perasaan baik kita. Kondisi perasaan Anda saat ini sedang menciptakan kehidupan Anda. Semoga kita semua mencapai kehidupan yang menakjubkan. Sampai ketemu di video bagian 4 dalam playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan.